Halo, ya, karena lagi ada masalah dengan corona, jadi banyak orang yang kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ada banyak teman-teman yang kadang-kadang nanya ke saya, gimana sih caranya melakukan webinar atau melakukan live ke Facebook, ke YouTube, dan bagaimana cara aplikasi apa yang dipakai. Nah, di sini kemarin artikel sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah sampaikan gimana caranya ngerekam layar dengan menggunakan OBS. Teman-teman bisa ngacu ke video tersebut. Nah, di sini saya akan menambahkan gimana caranya menggunakan OBS untuk melakukan live ke beberapa platform. Saya coba dulu menunjukkan melakukan platform live ke Facebook, ke YouTube dulu ya. YouTube itu di sini. Nah, untuk mau melakukan live di YouTube, kamu nggak bisa langsung karena harus ada proses minimal 24 jam. Jadi kalau mau nge-live di YouTube, klik ini, go live. Kalau ini masih pertama kali kamu belum pernah melakukan live, akan ada informasi kamu harus menunggu 24 jam. Nah, kalau itu sudah selesai, kamu bisa melakukan proses live. Klik di sini. Nah, ini berarti saya sudah melakukan proses live sebelumnya, disebut stream, dan saya bisa membuat stream yang baru dengan data yang sama seperti sebelumnya sehingga gampang dirubah, atau menggunakan stream yang baru sehingga datanya kosong, atau menggunakan copy dan create jika untuk menggunakan data sebelumnya. Nah, di sini ada satu yang harus dipahami. Kadang-kadang kan live itu memang rencananya pada saat itu juga. Tapi lebih umum adalah live itu terjadwal. Misalnya saya akan berencana mengadakan streaming webinar hari Sabtu depan. Sabtu ini misalnya. Maka saya akan ngebuat jadwalnya menggunakan menu event. Oke, skip aja itu. Nah, di sini ada event-event yang akan dijalankan. Event itu maksudnya live, dijalankan di masa depan. Jadi kamu bisa schedule a new event. Oh, sebentar, ini proses yang lama. Sebaiknya kita gunakan yang baru aja. Abaikan ini ya, abaikan ini ya. Ini informasi yang lama. Yang baru aja. Tadi live, kemudian kita coba pakai new stream. Nah, ini ada informasinya, ada schedule for later. Jadi di sini. Misalnya saya akan ngeberi contoh, ini live-nya, misalnya tes live sesuatu ya, akan dihapus. Kemudian sifatnya public atau unlisted atau private. Umumnya public agar semua orang bisa melihat. Kemudian deskripsi boleh diisi, kosongin juga boleh. Kemudian kategori silakan bisa pilih saja, tidak terlalu masalah. Kemudian, nah yang penting di sini, kalau teman-teman ada schedule for later, bisa milih tanggalnya. Tapi jika tidak, maka begitu create, dia akan siap-siap menerima informasi dari OBS untuk melakukan proses streaming. Nah, di sini teman-teman bisa aja, contoh saya akan melakukan, kalau mau schedule for later, bisa langsung ditentukan tanggal, hari, dan tanggal jamnya ya. Tapi karena ini kita mau langsung live, kita ini aja. Nah, ini untuk thumbnail, saya sarankan kalau untuk proses yang lebih mudah, menggunakan custom thumbnail itu lebih disarankan agar mudah dilihat. Karena kalau nggak menggunakan custom thumbnail, nanti YouTube akan ngambil secara acak frame keberapa dari video kita yang live, dan itu biasanya nggak jelas sekali. Contoh, saya akan menggunakan thumbnail yang pernah saya pakai sebelumnya, misalnya ini. Oke. Untuk membuat thumbnail YouTube, kamu bisa ngebuka Canva, tapi itu nanti aja ya, terpisah videonya. Menggunakan Canva dan bisa menentukan resolusi sesuai untuk YouTube. Nah, ini kalau kamu pilih yes it is made for kids, nanti saat live tidak ada chat yang muncul, dan itu biasanya nggak disarankan karena kita kan live itu gunanya untuk diskusi. Maka kita biasa pilih no, it is not made for kids. Kemudian age resistant biarin aja, nggak penting. Kita create stream.
Tunggu sebentar. Ya, ini dia. Nah, perhatikan teman-teman, ini nggak usah dipikir. Stream URL, backup server URL nggak penting. Yang penting itu adalah stream key-nya. Ini juga nggak perlu kamu lihat. Kalau lihat seperti ini, abaikan aja. Yang penting adalah kamu copy. Sudah di copy. Nah, kemudian kita ke OBS. Tapi coba perhatikan, saya akan menggunakan OBS untuk merekam video sekarang ya. Jadi layarnya akan seperti ini. Nah, jadi seperti di video sebelumnya, kamu sudah saya beritahu bagaimana caranya mengatur video capture atau layar utama dan lain sebagainya. Tadi misalnya video ini saya matiin ya, saya hidupin. Ada videonya. Oke, atau kamu juga bisa menggunakan kayak seperti ini. Ini namanya watermark. Jadi kamu buat dulu image yang sesuai, kemudian akan bisa dimunculkan sebagai watermark. Kemudian juga mikrofon. Nah, ini sudah di cover di video sebelumnya. Nah, yang penting sekarang di bagian setting, kamu bagian stream, ada banyak pilihannya. Facebook Live dan YouTube. Hari ini di sini saya akan tunjukkan YouTube dan Facebook Live. Kalau di sini kita YouTube, pilih aja, kemudian di sini paste. Ini panjang, ini berarti punya Facebook. Kalau YouTube itu pendek deh. Oke, apply. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan tekan tombol start streaming, dia akan memunculkan semua yang muncul di sini. Contoh ini supaya supaya bagus ini ya. Ini nggak bisa dirubah karena lagi direkam. Oke, saya pilih aja langsung start streaming. Perhatikan di sini, no data berarti datanya belum masuk, belum terkirim data. Nah, excellent connection berarti datanya dia sudah menerima dari OBS. Dan tunggu sampai go live berwarna biru. Dan atau kamu sudah siap, berarti misalnya kamu udah mempersiapkan layarmu, window-windownya, aplikasi akan dijelaskan misalnya atau presentasi, tunggu sampai dia berwarna biru, berarti kamu udah siap live. Tapi kalau kamu belum siap dulu, siapin dulu, begitu sudah jadwalnya, tekan go live. Oke, kita tunggu sebentar. Butuh waktu yang lama, dan ini permasalahannya untuk koneksi kamu harus bagus lah ya. Oke, ini sudah biru, kita sudah bisa live. Kalau saya tekan live, nanti langsung muncul. Dan ini munculnya di mana? Kebetulan ini di account Remote Worker Indonesia ya. Nanti saya rubah aja. Biarin aja deh, nggak apa-apa untuk informasi. Nah, teman-teman, kemudian ini sudah, lihat, ini ada apa namanya? Previewnya. Ini berarti sudah bagus. Excellent connection. Nah, kalau kamu bertanya sebesar apa saya butuh koneksi data, koneksi saya di rumah itu 100 MB per second. Dipakai sendiri, jadinya untuk saya nge-live santai aja banyak. Tapi kalau kamu sekedar pakai, saya nggak tahu, kalau 30 Mbps mungkin agak kerasa, tapi silakan aja dicoba. Yang jelas yang penting itu ini, jangan sampai dia ada di warna merah. Kalau kuning masih oke, tapi warning berarti hijau itu berarti ini 6 Mbps uploadnya ini berarti ya. Oke, sudah siap? Nggak usah ditunggu, langsung aja go live. You are live. Nah, kamu bisa nge-share videonya, bukan yang ini ya, tapi kamu share link sini. Klik, copy. Kamu bisa buka, ngetes misalnya, tempel. Wah, saya lupa ngasih tahu. Jam 9.07. Kita cek dulu. Ya, nah serunya itu adalah selama videonya sudah kamu live-in, orang sudah bisa mulai chatting. Nah, sudah seperti ini. Enak kan? Nah, ini berarti satu orang nonton, berarti ya saya sendiri kan, karena saya sendiri. Kemudian juga kamu bisa ngelihat macam-macam, ada juga komentar publik di sini bisa, atau chat saat live. Nah, sudah selesai. Kalau kamu kemudian sudah selesai, udah merasa ini cukup, kamu ini saya tutup ya. Ini berarti ngebuka audience. Kalau kamu udah selesai, kamu bisa melakukan dua hal. Langsung tekan end stream, atau kamu tekan stop streaming. Tapi disarankan adalah langsung tekan end stream. Dan perhatikan jaraknya. Misalnya di sini, kamu lihat streamnya baru di posisi ini. Padahal kan layar saya sudah berubah. Maka kalau kamu mau menunggu kapan kamu end stream, kamu lihat dulu di sini sampai dia di titik kamu ingin menghentikannya. Nah misalnya ini saya sudah selesaikan. Oke, saya rasa ini sudah cukup, kemudian saya end stream.
And selesai, kamu stop streaming. Selesai. Kemudian, nah di sini kelihatan. Nah, kamu bisa edit di studio atau dismiss. Saya sih biasanya nggak pernah melakukan editing sih, atau biasanya kalau perlu editing ada staff adik saya sendiri yang melakukan ini kalau saya butuh editing lanjutan. Secara umum kita tekan aja dismiss. Udah selesai. Nah, video-video ini bisa dilihat di akunmu. Akun yang dipakai untuk upload live tadi di bagian videos. Coba saya lihat. Belum. Ya, sebentar. Saya agak confused kalau di sini, agak membingungkan ini. Video. Di sini ya. Ini history nih. Kalau di videos dia nggak muncul. Upload. Oke, di sini. Bagian upload di bagian live stream. Isi belum muncul. Live stream. Sini. Apa karena dia baru aja ya? Belum tahu, saya nggak tahu kenapa. Harusnya dia udah muncul di sini tebakan saya, tapi mungkin nunggu beberapa saat. Karena video yang di-upload dan video yang di live itu perlakuannya si YouTube agak beda sih. Jadi kita lihat. Ya udah. Intinya sudah ada lah ya. Nanti kamu bisa cari sendiri di bagian your videos dan along this line. Oke, ya itu dia teman-teman. Oke, belum satu lagi ya. Satu lagi yang perlu kamu lakukan itu untuk live di Facebook. Kamu buka Facebookmu. Hanya saja sepertinya nggak semua akun Facebook bisa dilakukan live. Contoh, saya itu punya beberapa page. Contohnya ini Wizkid Indonesia. Rencananya sih hari ini tuh saya pingin melakukan live untuk TVRI itu di Wizkid, karena kan maksudnya kontaknya dia coding untuk anak-anak. Tapi karena sepertinya like-nya baru 200-an dan postnya nggak banyak, jadi saya nggak ada menu live di sini. Oke, menu live itu adanya di Remote Worker Indonesia atau Remote Enthusiast. Ya, di sini. Yang sudah lama, sudah 2 tahunan lebih kalau nggak salah. Ini saya bisa melakukan live. Seperti tadi live. Kalau tadi YouTube-nya disimpan di video, saya belum bisa munculin ya. Kalau di Facebook lebih mudah sih. Dia ada di video dan nanti akan muncul di di sini. Semua video. Seperti tadi itu ada saya lakukan streaming dari kelas 1 sampai SMA. Ada di sini semua. Jadi orang-orang yang ikut nge-live bisa melakukan playback kembali. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kalau kamu melakukan live, kamu klik siaran langsung. Oh ya, kamu juga bisa live di akun pribadimu ya. Cuman seperti saya katakan lagi, nggak semua akun atau nggak semua page bisa melakukan live, dicek aja. Tapi intinya sama, ada icon siaran langsung. Ini Facebook di bagian ini jelek banget ini. Siaran langsung. Oke. Dan Facebook punya yang baru, Live Producer. Ini baru, dulu masih klasik, sekarang udah lebih, menurut saya sih lebih ribet sih, tapi udahlah. Nah, yang harus kamu lakukan di sini tadi seperti YouTube ada stream key ya. Kamu bisa juga pakai kamera, nge-live ke kamera. Tapi karena kamera lagi dipakai ngerekam video ini, jadi nggak dipakai. Tapi yang utama yang kamu gunakan dengan OBS adalah gunakan stream key. Stream key ini berarti yang kamu copy bagian ini, stream key-nya, salin. Sudah. Kemudian kamu ganti di sini di YouTube. Di sini ganti ke Facebook. Sebentar. Ini saya nggak jadi. Yes.
Oke, saya nggak jadi melakukan live di page ya, karena page-nya memang nanti ada banyak orang malah jadi pada nyangka ada acara live TVRI. Kita klik di sini aja, live, ada siaran langsung, kan? Bentar. Tapi tetap menggunakan live producer tadi. Hanya agak beda sekarang. Sekarang postingan sebagai Eko di lini masa, kan? Nah, judul video itu optional, yang penting adalah di sini. Jadi kata-kata yang dilihat oleh audiens atau teman-temanmu itu di sini. Nah, di sini kamu bebas. Tapi tetap penting, misalnya saya gunakan video untuk cara live video. Misalnya gitu. Kemudian saya berarti gunakan stream key sama, saya copy. Untuk stream key antara account, antara page beda-beda, jadi pastikan ngopi. Untuk bagian ini sih saya rasa OBS rada nggak bagus ya, karena kalau kamu melakukan beberapa kali streaming, kamu harus melakukan perubahan secara manual. Lebih asik tuh kalau bisa nyimpan account misalnya. Oke, ini dulu, stream, Facebook Live, Ctrl A, paste, Ctrl V, oke, start streaming. Lebih simpel kalau di si YouTube itu, Facebook. Ntar nanti ada akan, nah, udah muncul di sini. Tapi kamu ini belum live karena sedang kamu atur-atur dulu. Kamu atur-atur dulu, bisa dibagikan ke grup atau di lini masa. Kemudian sudah, kalau kamu ini nge-streaming game sama caranya, tinggal tambahkan aja nama gamenya misalnya. Udah selesai, langsung siarkan langsung. Butuh waktu sebentar. Nah, ini kamu nggak usah play, ini nggak penting. Ini malah ngabisin data ya. Nah, kalau sudah seperti ini, oh hanya saya salah. Saya jadikan public. Ya udah, ini publik. Oke, public. Oke, ini berarti sudah live. Kalau ada komentar nanti muncul di sini. Kemudian yang kamu share adalah link yang kamu share. Untuk nge-share-nya agak nggak jelas. Saya menilai untuk nge-share itu agak nggak jelas. Yang pertama, karena saya biasanya play dulu mungkin ya. Play dulu sampai muncul videonya di play sama Facebook. Teman, tampilan di sini itu sering nggak bagus, sering berhenti padahal dia jalan. Klik aja, oh nggak ada lagi. Nggak jelas. Oh, ini klik. Ada besarin. Oh ini ya. Yang saya lakukan biasa seperti ini. Klik di sini, atau klik account saya sendiri. Kemudian muncul di timeline saya. Ya ini kan, nah ini biasanya saya melakukan klik di sini, copy video URL, baru saya share ke WhatsApp misalnya, atau kalau ini mau saya bagikan, klik bagikan. Dan sebagainya. Nah itu caranya. Gampang kan? Ya oke teman-teman, semoga bermanfaat. Karena saya sadari sih di masa corona ini kan mungkin teman-teman pengen berkarya, aktualisasi diri atau macam-macam, mengeksplor hal-hal yang dulu nggak bisa dilakukan. Dulu kamu bisa lakukan di luar, sekarang harus kamu lakukan dalam rumah dengan menggunakan fasilitas komputer, internet yang bagus. Kamu bisa melakukan streaming, webinar dan lain sebagainya, berbagi pengalaman, juga memulai usaha baru. Jangan khawatir dengan kondisi corona di mana kamu nggak bisa keluar rumah ya. Jadi kamu tetap harus confident, percaya diri. Temukan bisnis-bisnis baru yang bisa kamu lakukan lewat internet. Misalnya teman-teman yang misalnya nih ya, saya ngawur aja ya, misalnya yang teman penjahit misalnya. Dulu kamu nggak terlalu mikir dunia online, tapi dengan sekarang orang-orang jadi nggak bisa datang ke tempat kamu menjahit misalnya, kamu bisa menggunakan proses live untuk menjahit. Itu lumayan loh ya. Orang kan seneng lihat. Atau juga kamu bisa ngebuat live di Instagram dan lain sebagainya. Atau yang punya pendidikan, guru-guru SMP, SMA, yang pengen nambah pendapatan misalnya, bisa membuka kursus belajar untuk anak didik, les misalnya. Jadi belajarnya lewat les dan bisa dilakukan jarak jauh menggunakan cara tadi YouTube Live atau menggunakan Zoom. Oke, itu lain kali mungkin saya akan tambahkan gimana caranya melakukan live dengan Google Hangout atau Zoom. Intinya sama, yaitu layar yang akan dimunculkan ada di sini.
Satu lagi akan sangat membantu kalau kamu punya monitor lebih dari satu. Contoh ya, saya tuh sebenarnya ini nggak pernah muncul, ya tentunya ini nggak pernah muncul saat live. Tapi karena kebetulan lagi menjelaskan cara live, saya pakai. Nah ini berarti saya bisa letakkan di monitor sebelah. Nah saya bisa ngelihat prosesnya di sini. Dan yang penting adalah saya bisa ngelihat prosesnya yang ini. Koneksinya bagus apa enggak. Misalnya kayak tadi pagi live KTVRI itu, saya pantau di sini. Pantau warna hijaunya ini di sebelah kiri, monitor sebelah kiri. Dan saya lihat hasilnya di monitor di satu lagi ada monitor 3, monitor yang besar. Nah, di sini saya kerja. Di sini saya tetap kerja, menjadi meskipun live TVRI itu saya tetap kerja karena layarnya ada banyak. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, untuk mengakhiri YouTube, mengakhiri Facebook, kamu bisa seperti tadi langsung aja akhiri video secara langsung atau akhiri stop streaming. Dan sama seperti YouTube, dia juga ada proses delay-nya. Jadi kalau kamu ingin menentukan kapan akan berhenti, cara yang mudah adalah kamu buka videonya seperti tadi. Mana ya? Tuh kan bingung mau buka videonya. Ini ya. Nah, seperti ini nih. Ini kan dia berarti lagi di enggak. Ini jangan dipakai patokan. Patokan itu adalah video yang benar-benar sedang benar-benar berjalan. Nah, ini. Nah, berarti dia sekarang ada lagi di sini. Nah, ini berarti lagi di posisi tadi ya saat saya jelasin. Oke, berarti kalau saya menghentikan dia di sini misalnya, oke ini udah cukup, maka saya lakukan proses penghentian. Caranya ini aja, atau YouTube kalau Facebook itu lebih bagus sih. Saya sekedar tekan stop streaming, dia langsung mendeteksi dan berhenti. Berhenti. Kalau di YouTube enggak, dia berusaha untuk connect terus. Nah, itu kan membingungkan. Saya lihat postingan. Kamu bisa nge-share videonya lewat yang ini, atau klik kanan di sini, video URL dan di-share. Oke, sepertinya udah mencukupi. Saya akan stop recording ya. Saya akan upload ini di YouTube-nya remoteworker.id untuk agar bermanfaat bagi teman-teman yang mau mencoba-coba melakukan proses relay acara atau proses belajar, mengajar jarak jauh dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di masa yang lebih ringan setelah COVID-19 berlalu ya, semoga. Dan selama itu social distancing, jangan sembarangan keluar rumah kalau nggak perlu banget, dan juga hindari pergi keluar kota, hindari banget kecuali memang penting banget. Dan penting banget itu bukan berarti kamu bisa mudik loh ya. Jangan mudik. Kalau kamu mudik berarti kamu memberikan peluang orang tuamu yang sudah tua untuk dapat resiko lebih besar. Oke, see you.